Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmasari. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1 statistika. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Korelasi Parametrik dan Non-Parametrik. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Siti Rodotul Janah. Padanya kami persilakan. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu pengertian statistika parametrik dari beberapa ahli. Yang pertama, Sulaiman mengatakan tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sama penelitiannya. Yang kedua, Sugiono pun mengatakan bahwa statistika parametrik itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Beberapa metode statistika parametrik dengan uji T dan uji F mensyaratkan asumsi diantaranya. Yang pertama, sampel data diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Yang kedua, uji T dan uji F untuk 2 sampel atau lebih. Kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian yang sama. Yang ketiga, variabel data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio yang tingkatannya lebih tinggi dan data tipe nominal atau ordinal. Yang keempat, jumlah sampel data singkat lebih kecil sedangkan distribusi data populasinya tidak diketahui kenormalannya. Di sini ada beberapa contoh metode statistika parametrik, yaitu yang pertama uji Z dengan 1 atau 2 lebih sampel, yang kedua uji T dengan 1 atau 2 lebih sampel, yang ketiga korelasi Pearson, yang keempat perancangan percobaan. Ciri-ciri statistik parametrik, yaitu yang pertama data dengan skala interval dan rasio, yang kedua data menyebar atau berdistribusi normal. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa statistika parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar dengan normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistika parametrik itu harus memenuhi asumsi kenormalitasannya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang kedua yaitu statistik non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil atau kurang dari 30. Menurut Sulaiman mengatakan bahwa tes statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi. Anggapan-anggapan tertentu dikaitkan dengan sejumlah besar tes-tes non-parametrik, yakni bahwa observasinya independen dan bahwa variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas.
Selanjutnya, bahwa tes non-parametrik tidak menuntut kuat yang dituntut tes-tes parametrik. Sebagian besar tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ordinal, dan beberapa besar tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala nominal. Dan kesimpulannya yaitu statistik non-parametrik ialah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contoh metode statistik non-parametrik yang pertama yaitu uji tanda atau sign test, yang kedua rank sum test, yang ketiga rank correlation test atau Spearman, yang keempat yaitu Fisher probability exact test, yang kelima chi-square test, dan lain-lain. Ciri-ciri dari statistik non-parametrik ini yaitu diantaranya yang pertama, data tidak berdistribusi normal, yang kedua umumnya data berskala nominal dan ordinal, yang ketiga umumnya dilakukan pada penelitian sosial, dan yang terakhir umumnya jumlah sampel kecil. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sani Khairunisa. Kepadanya kami persilakan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu informasi dari penggunaan dan fungsi tes non-parametrik. Di sini ada tes yaitu ada tes chi-square. Penggunaannya adalah menggunakan data nominal untuk menguji independensi satu sampel atau lebih dari 2 sampel. Fungsinya yaitu tes independensi variabel. Lalu ada tes Cochrane-Key. Penggunaannya untuk menguji hubungan lebih dari 2 sampel pada skala nominal. Fungsinya yaitu membantu pada data yang memberikan jawaban 2 kategori. Lalu ada tes uji tanda. Penggunaannya untuk menguji hubungan 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya yaitu tes yang baik untuk data berjenjang atau ranking. Lalu ada tes uji median. Penggunaannya ada pada satu sampel untuk melihat randomisasi pada data dari populasi, dan untuk menguji independensi lebih dari 2 sampel pada skala ordinal. Lalu ada tes uji Mann-Whitney-U. Penggunaannya untuk menguji independensi lebih dari 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya yaitu analog pada independensi 2 sampel t-test. Lalu selanjutnya ada tes uji Kruskal-Walsh. Penggunaannya yaitu untuk menguji tes uji Kruskal-Walsh. Penggunaannya yaitu untuk menguji independensi lebih dari 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya alternatif uji one way ANOVA di mana asumsi distribusi normal tidak digunakan. Selanjutnya ada tes uji Friedman. Uji menguji hubungan lebih dari 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya alternatif dari uji two-way ANOVA di mana asumsi distribusi normal tidak digunakan. Yang selanjutnya ada tes Kolmogorov-Smirnov untuk menguji independensi dari 1 sampel atau 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya uji ini lebih powerful dibandingkan uji chi-square atau uji Mann-Whitney. Menurut Dahlan mengemukakan bahwa uji tes non-parametrik digunakan untuk keadaan jika masalah skala pengukuran variabel adalah kategorik ordinal dan nominal, dan jika data dengan masalah skala pengukuran numerik tetapi tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik, atau misalnya distribusi data tidak normal.
maka dilakukan uji non-parametrik yang merupakan alternatif dari uji parametriknya. Yaitu ada alternatif uji T berpasangan adalah uji Willockson, dan ada alternatif uji T tidak berpasangan adalah uji Mann-Whitney. Lalu selanjutnya ada alternatif uji repeat ANOVA adalah uji Friedman. Dan terakhir ada alternatif uji one way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis. Nama saya Niken Lispardi. Saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan statistik parametrik dan non-parametrik. A. Keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Kelebihan atau keunggulan. 1. Syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. 2. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang distribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Kekurangan atau kelemahan. 1. Populasi harus memiliki varian yang sama. 2. Variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. 3. Dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. B. Keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan statistik parametrik karena statistika non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Yang ketiga itu, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Yang keempat, kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang keenam, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terkait pada distribusi normal, populasi tetap dapat digunakan pada populasi distribusi normal. Yang kedua, kelemahan atau kekurangan. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu ya. Yang keduanya, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat didistribusikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal itu dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampai kecil dan umumnya membandingkan kedua kelompok tertentu. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya akan kembali disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga yaitu materi yang ketiga yaitu jenis-jenis uji pada statistika parametrik dan non-parametrik. Yang pertama, uji statistik pada parametrik. Yang pertama, uji T1 sampel, lalu ada uji T2 sampel independent. Yang ketiga, uji T2 paired sampel. Yang keempat, uji ANOVA one way. Yang kelima, uji ANOVA two ways. Yang keenam, uji ANOVA with interaction. Yang ketujuh, uji perbandingan ganda. Lalu uji validitas dan reliabilitas. Lalu uji korelasi sederhana, uji korelasi ganda, lalu regresi linear sederhana, dan yang terakhir regresi linear berganda. Dan yang kedua yaitu uji statistik pada statistika non-parametrik. Diantaranya yang pertama yaitu uji independensi,
yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji tanda, yang keempat uji rank tanda, yang kelima uji jumlah rank, yang keenam uji Kruskal-Wallis, yang ke 7 uji runtun, yang ke-8 uji Kolmogorov-Smirnov, yang selanjutnya itu uji korelasi rank Spearman, dan yang terakhir yaitu uji regresi non parametrik. Tadi merupakan materi yang terakhir ya disampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1 statistika. Untuk kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.